Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Langgar Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya dilimpahkan kepada kita. Alhamdulillah, salah satunya kita bisa kembali bermuwajahah, bertatap muka pada majelis yang rutin kita adakan pada setiap malam Ahad. Dan untuk malam hari ini saya ingin mengisinya dengan satu materi sisipan, yang mana materi sisipan ini saya niatkan untuk kebaikan kita semua, bangsa dan negara kita, utamanya sekitar 4 hari lagi, Pak ya? Ya, 4 hari lagi akan ada pemilihan umum, memilih presiden dan wakil presiden, pemimpin bangsa Indonesia untuk 5 tahun yang akan datang. Dan tentunya ada hal-hal yang ingin saya nasihatkan kepada diri pribadi saya sendiri dan kepada jamaah sekalian berkenaan dengan hal tersebut. Maka saya mohon izin untuk mensela materi fikih salat kita dengan materi ini. Saya beri judul Belajar Sejarah Kesesatan Bani Israel. Maka jamaah rahimakumullah, kita tahu bahwa Bani Israel itu adalah satu bangsa, satu kaum yang betul-betul mendapatkan karunia yang besar dari Allah. Akan tetapi kemudian pada akhirnya mereka justru mendapatkan laknat dari Allah. Kenapa disebut mendapatkan karunia yang besar? Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan 2 putranya, yaitu Nabi Ishak dan juga Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail dari Ibu Hajar, Nabi Ishak dari Ibu Sarah, yang mana kemudian dari Bani Ibrahim sebelah Nabi Ismail ini dikenal hanya 2 nabinya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dan penutup pada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dari sebelah Nabi dari sebelah Nabi Ishak ya, itu banyak sekali nabi. Banyak sekali.
Dan bahkan yang terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihi salam juga termasuk bagian dari Bani Israel. Akan tetapi ternyata justru pada masa kerasulan Muhammad SAW, mereka menjadi kaum yang betul-betul kehilangan karunia itu dan bahkan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka episode panjang Bani Israel itu kalau diceritakan mungkin bisa berbuku-buku ya. Salah satu episodenya yang membuat Allah bahkan nabinya saat itu adalah Musa alaihi salam merasa ini bahasa kita tuh ndablek memang, ndablek loh. Ya. Kaum yang ndablek. Ya. Adalah kisah yang disebutkan di dalam surah ini. Surah Ibrahim, surah Al-Baqarah ayat ke-54. Wa idh qala Musa liqaumihi. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum zalantum anfusakum. Wahai kaumku, sungguh kalian telah menzolimi diri kalian sendiri. Bittikhadikumul ijl. Ketika kalian menjadikan patung anak sapi itu sebagai sembahan kalian selain Allah. Ya. Jadi Bani Israel yang dibawa Nabi Musa hijrah dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan Allah, yaitu Palestina, ya, ternyata pernah melakukan kesyirikan pada Allah. Salah satunya adalah mereka menyembah patung anak sapi. Dan itu terjadi ketika Nabi Musa masih bersama mereka. Masih hidup, bukan sudah wafat. Bukan tidak ada Nabi. Ya. Maka Nabi Musa kemudian menyuruh pada mereka, fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kalian. Faqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian sendiri. Sampai saking marahnya Nabi Musa itu. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Itu lebih baik bagimu menurut pandangan penciptamu, dan Allah akan menerima tobat. Maka jemaah Allah, apa sih yang terjadi sampai kaum Bani Israel yang dibawa Nabi Musa ini, yang sudah menyembah Allah ini, kemudian berubah pikiran sampai tersesatkan, sampai mau membuat patung anak sapi dan menyembah mereka? Apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena ini kan bukan perkara yang orang sesat itu kan nggak langsung sesat gitu. Pasti ada proses. Pasti itu. Sebagaimana orang maksiat tidak langsung berbuat kemaksiatan itu, pasti ada prosesnya. Nah, maka jemaah Allah, saya buka dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 93. Ketika Allah menggambarkan bagaimana kecintaan Bani Israel terhadap patung anak sapi yang disembah itu. Allah menggambarkannya dengan kalimat wa ushribu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan untuk menyembah patung anak sapi itu karena kekufuran mereka. Maka jemaah Allah, ushribu dalam bahasa Arab itu dari kata ashroba. Maknanya adalah sesuatu yang dituang sampai meresap ke dalam. Itu ushribu.
Maka seakan-akan yang menuang itu memberi minum kepada yang dituang karena sampai masuk gitu. Jadi menuangi sampai meresap. Maksudnya adalah orang-orang Bani Israel itu betul-betul sangat mencintai berhala anak sapi itu. Sampai level seakan-akan dituang rasa cinta itu hingga meresap dalam hati mereka, menyatu dalam jiwa mereka, tidak rela kehilangan patung anak sapi itu, bahkan mau membelanya, sehingga mereka bisa jadi akan marah besar jika berhala patung anak sapi itu dihinakan atau direndahkan. Itu makna wa usyribu. Ya. Nah, maka jemaah rahimakumullah, bagaimana bisa bangsa yang besar, yang diutus nabi yang besar, nabi besar ya, ulul azmi kan Nabi Musa itu, yang sudah bertauhid pada Allah ternyata masuk dalam jerat-jerat kemusyrikan. Secara rasional sih sebenarnya bisa aja mungkin. Kenapa? Tadi saya katakan, penyimpangan, kesesatan itu selalu dimulai dari perkara-perkara yang halus, tidak terasa, bahkan cenderung dianggap baik atau indah. Awalnya syubhat, bikin ragu. Lama-kelamaan justru dipandang, oh benar itu. Awalnya kita jaga-jaga, hati-hati, masa sih, iya kah? Tapi lama-lama, oh betul itu. Ya, jemaah tahu namanya wusul. Pernah tahu namanya wusul? Bukan nama orang ya, itu istilah dalam syariat. Ada orang yang ngaku wusul, sudah sampai pada Allah. Ya, lalu mengaku dia bertajalli dengan Allah, bersatu dengan Allah, sehingga dia memerintahkan pengikutnya untuk menyembah Allah dengan cara menyembah dirinya, karena Allah sudah merasuk kepada dirinya. Pernah dengar? Itu namanya tajalli. Ya. Jadi merasa menyembah Allah padahal hakikatnya menyembah manusia. Nah, ini yang terjadi. Ketika Bani Israel menyembah patung anak sapi itu, jangan pernah kita menyangka ya, bahwa Bani Israel itu betul-betul menyembah patung anak sapinya itu sebagai patung. Jangan. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu, jelas mereka anti dengan itu. Orang patung kok. Yang benar adalah mereka meyakini konsep Allah bertajalli masuk ke dalam patung anak sapi itu. Apa buktinya? Karena mereka pernah tahu Nabi Musa, Allah juga pernah bertajalli di Gunung Tursina berbicara dengan Nabi Musa. Memberi wahyu kepada Nabi Musa. Ya. Nah, kejadian itulah yang disebut dalam ayat tadi. Ketika Nabi Musa memenuhi panggilan Allah, konkretnya itu sebenarnya bukan 40 hari, 30 hari. Ya, 30 hari sebenarnya. Lalu kemudian mereka menyangka Allah telah marah kepada mereka, meninggalkan mereka, tidak mau lagi ngurus mereka, karena Nabi Musa nggak balik-balik setelah 40 hari. Khawatir Nabi Musa dibunuh, khawatir Nabi Musa diwafatkan Allah. Ya. Apalagi secara psikologis mereka masih dalam ketakutan karena baru saja selamat dalam kejaran tentara Firaun. Kalau Allah ninggalkan kita, kayak apa ini? Siapa yang bantu kita ini? Mereka masih berkeyakinan Allah. Mereka panik dan berusaha untuk mengontak Allah dengan segala cara. Nah, disitulah masuk orang yang namanya Samiri. Masuk orang yang namanya Samiri.
Samiri itu kalau bahasa dulu disebut orang pintar lah. Ya, ini bukan Samirinya Jawa Pak ya, Samirinya Arab. Ya, masuk ke dalam kaum Bani Israel, membawa bukti yang banyak. Bahkan Samiri tokoh yang sangat dikagumi. Siapa yang dipesani Nabi Musa untuk menjaga Bani Israel ketika beliau pergi? Nabi Harun alaihissalam. Enggak dipakai Nabi Harun, lebih percaya Samiri. Ya. Dan apa yang dilakukan Samiri? Dia menunjukkan bahwa Allah telah bertajalli pada patung anak sapi itu. Apa buktinya? Si patung anak sapi bisa berbunyi, bisa bersuara. Bunyi lenguhan anak sapi seperti sapi hidup. Loh, gitu tuh ya. Saya nggak tahu juga sih ya. Ya. Artinya si Samiri ini orang yang berpengetahuan. Orang yang ngerti, sehingga bisa membuat benda mati mengeluarkan suara. Dan begitulah awal mula kemusyrikan Bani Israel. Ya. Sehingga kemudian di dalam konsep tauhid kita, Imam Al-Imriti dalam nazamnya kitab Al-Imriti, beliau mengatakan fa'ushribat ma'na dhamir syan fa'a'rabat fil hani bil alhan. Ilmu tauhid itu yang kita harus pelajari betul-betul itu, ya, seharusnya betul-betul meresap pada hati hamba-hamba Allah, sehingga Allah menjadi kecintaan mereka sampai mereka tidak tahan untuk tidak menyampaikan keagungan Allah ini kepada semua orang. Kayaknya rugi kalau ada orang nggak tahu tentang Islam ini. Ya. Tapi kalau ada orang masih malu dengan Islamnya, berarti tauhid belum meresap pada diri. Sebagaimana kemusyrikan meresap pada Bani Israel, kasus patung anak sapi. Ini kasus yang pertama. Kenapa Bani Israel pada zaman Nabi Musa bisa menyimpang dan tersesat? Yang kedua, karena sebab-sebab kemasyarakatan. Apa maksudnya sebab-sebab kemasyarakatan? Ini kasusnya Bani Israel juga, Pak. Pertama, adanya gesekan peradaban yang terjadi antara Bani Israel dengan bangsa-bangsa pagan. Pagan itu apa? Penyembah berhala yang berinteraksi dengan Bani Israel. Ada yang tahu sumber berhala di dunia ini pusatnya di mana? Pusat awalnya itu di mana? India. Yang lain? Munculnya berhala pertama kali zaman Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Rasul keberapa? Adam, Idris, Nuh. Zaman Adam masih menyembah Allah. Di zaman Nabi Idris masih. Dan itu panjang-panjang ini masanya ini. Ketika Nuh sudah mulai. Puncaknya ketika muncul di daerah Babilonia. Mana Babilonia itu Pak sekarang? Irak. Jadi Irak tuh pusatnya berhala. Bahkan orang Yaman, awalnya Yaman itu daerah Sabah, itu kan impornya dari apa? Irak. Termasuk orang Mekah, impor berhala Manat, Hubal, itu segala macam impornya kalau nggak dari Yaman, dari Irak. Diimpor, Tuhannya diimpor. Disembah di
Mekah. Jadi ada Tuhan diimpor ya. Ya, bukan beras saja impor, Pak. Nah, apa yang dimaksud gesekan peradaban ini? Maka pada masa itu di Mesir, ya, di Mesir kita tahu Mesir sebelumnya dalam pengaruh kepemimpinan kenabian Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi orang yang sangat bertauhid, ya, sehingga agamanya Bani Ishak, ya, yang merupakan nenek moyangnya Nabi Yusuf alaihissalam itu masih dihormati di situ. Tetapi kemudian setelah penguasa Mesir bergeser ke dinasti namanya dinasti Hyksos. Bukan Heksos, Pak, ya. Dinasti Hyksos itu dinasti yang musyrik. Tapi mereka masih menghormati ajarannya Nabi Yusuf. Maka mereka nggak mau mengusik agamanya Nabi Yakub alaihissalam dan keturunannya. Bisa dikatakan saat itu Bani Israel di Mesir masih memegang tauhid. Tapi begitu dinasti Hyksos berubah menjadi dinasti Farao yang kita kenal dengan nama Fir'aun, ceritanya berbeda. Bani Israel tidak lagi dihormati, bahkan menganggap bahwa Bani Israel itu kaki tangannya dinasti Hyksos yang menjadi musuh dinasti Fir'aun. Akhirnya mereka ditindas, diperbudak, anak-anak laki-lakinya disembelih. Dan itu ratusan tahun, Pak, nggak sebentar. Dan gesekan peradaban ini, ya, karena dinasti Firaun ini musyrik, Tuhannya adalah dewa-dewa. Setiap hari mereka melihat penyembahan terhadap dewa-dewa itu, termasuk salah satunya adalah namanya Dewa Baal yang disembah orang Mesir. Ternyata impor dari negeri Kanaan. Kanaan anak Nabi Adam. Di mana negeri Kanaan? Ya, daerah Irak dan sekitarnya. Ya. Maka sudah mereka ditindas, mereka dizolimi oleh dinasti Firaun, lemahlah mereka psikologinya, bahkan untuk mempertahankan ajaran tauhid saja mereka tidak bisa. Maka Bani Israel menjadi bangsa terjajah, lemah, terhina, cenderung suka yang instan-instan, praktis, susah kalau diajak kritis, lemah semangat juangnya. Cenderung cari yang enak-enak dan gampang-gampang. Suka terpengaruh perkara-perkara yang terlihat ajaib. Wah. Dan malas diajak mikir. Itu yang terjadi pada Bani Israel. Makanya terbukti saat fitnah Samiri, begitu memudahnya mereka, sebagian besar percaya bahwa Allah bersatu dengan patung anak sapi. Ya. Kalau Bapak buka Al-Quran, Allah kasih bukti itu. Manna wassalwa. Dalam urusan makanan loh. Mentalnya juga remeh. Bukannya mensyukuri makanan dengan Allah turunkan mukjizat manna wassalwa itu. Karena mereka bosan, Pak, ya. Adakah makanan yang lain? Allah turunkan manna wassalwa. Ada yang lain kah? Mereka pengen makan yang enak-enak sebagaimana mereka makan di Mesir dulu. Wah, ada siha, bapak soliha, kan gitu. Minta adas, minta ini, minta itu. Ya. Nah itu jamaah. Dan ini yang gesekan peradaban ini sekian ratus tahun membuat mereka dan anak keturunan mereka
betul-betul tersusupi dengan ideologi kemusyrikan dari dinasti Fir'aun sampai Allah turunkan Nabi Musa sebagai Rasul untuk menguatkan mereka, mengeluarkan mereka. Itu yang pertama, faktor gesekan. Yang kedua, faktor pernikahan, asimilasi budaya melalui jalur pernikahan. Jemaah, fitnah cinta itu dahsyat. Yang bujang, fitnah cinta itu dahsyat. Sejak dulu. Apa yang terjadi pada Bani Israel? Mereka berlonggar-longgar, sangat longgar dan sangat mudah untuk menikah dengan orang-orang selain mereka. Kalau mereka muslim, mereka menggampangkan diri nikah sama orang musyrik. Sangat menggampangkan. Akhirnya pernikahan itu menyeret mereka untuk hidup bertoleransi dalam rangka mempertahankan rumah tangga. Tuhan terbesar, dewa terbesarnya saat itu Baal. Maka suami mentoleransi penyembahan Baal dari istrinya dengan alasan menghormati keyakinan istri, atau sebaliknya. Lama-kelamaan generasi mereka memandang, oh yang kayak gini nggak apa-apa, wajar-wajar saja. Akhirnya keturunan mereka sudah tidak bisa lagi membedakan mana tauhid, mana syirik. Bagi mereka, selama yakin yang menciptakan semua ini Allah, aman-aman aja. Ya, jemaah ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini berkaitan dengan kejadian saat ini. Kebijakan politik salah memilih dalam menjadikan keyakinan agama sebagai kebijakan publik. Ini masih ada hubungan dengan faktor pernikahan sebelumnya. Apa hubungannya? Ada cerita begini. Salah satu raja Bani Israel, itu namanya Ahab. Siapa namanya, Pak? Ahab. Dia menikahi wanita musyrik bernamanya Isabel. Isabel. Kalau bahasa kita Isabella lah gitu. Isabel. Karena memang zaman itu menikahi wanita-wanita musyrik yang punya posisi bagus jadi strategi politik untuk menguatkan aliansi itu. Akhirnya menikahlah Ahab dengan Isabel tadi karena dia termasuk wanita bangsawan. Celakanya Isabel ini musyrik militan. Apa? Sudah musyrik militan lagi. Radikal lah. Musyriknya radikal. Maka dengan pengaruhnya sebagai permaisuri raja, dia mewajibkan penyembahan terhadap Baal bagi rakyatnya. Dan akhirnya kemusyrikan betul-betul merajalela di zaman Raja Ahab ini. Nah, ada 4 poin kemusyrikan yang masuk ke dalam Bani Israel. Apakah bisa masuk ke zaman kita? Sangat bisa. Makanya poin tadi, ya, kalau kita berkaca pada sejarah Bani Israel, harusnya kita waspada agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Pertama, jangan terlalu cinta dengan dunia. Ya, jangan terlalu cinta dengan dunia, karena itu jalur tercepat kita untuk jadi musyrik. Karena kecintaan yang berlebih terhadap dunia, akhirnya dia berani melanggar perintah Allah. Itu jalur cepat jadi musyrik. Yang kedua, jangan meremehkan pernikahan antar agama, karena itu pintu tercepat untuk jadi murtad. Ya. Dan yang ketiga, jangan meremehkan untuk peduli memilih pemimpin yang baik agar tidak menyeret umat dalam kemusyrikan.
Harus peduli kita memilih pemimpin yang baik itu. Ya, harus peduli. Kenapa peduli? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan, Pak, kalau bicara amanah, biasanya yang dimintai pertanggungjawaban itu siapa? Yang dapat amanah ya? Ya Pak ya? Pengurus masjid dapat amanah, dimintai pertanggungjawaban? Iya. Pak Camat, Pak Lurah, Pak Wali Kota, Pak Gubernur dapat amanah, dimintai pertanggungjawaban? Iya. Tapi ayat ini justru kebalikannya. Apa kebalikannya? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Justru yang diwanti-wanti Allah itu yang milih, bukan yang dipilih. Kita ini yang milih. Yang diancam sama Allah itu. Ya, Allah memerintahkanmu untuk memberikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Maka tafsir ahliha ini banyak. Ya, tafsir ahliha ini banyak. Maka ayat yang pertama sampai ahliha ini ditujukan kepada kita yang memilih, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Dan ayat selanjutnya ditujukan kepada yang dipilih. Kalau dia sudah diberikan amanah, dia harus memutuskan perkara dengan adil. Jadi yang memilih ada amanahnya, yang dipilih juga ada amanah. Dua-duanya ditanya Allah itu. Jangan merasa, nggak apa-apa, nanti kalau dosa dia juga yang kena. Kita yang milih. Kita kena juga, Pak. Kita kena juga. Sampai ada iklan di Facebook gitu. Ada tulisan, dia pegang tulisan. Maaf bos, enggak terima 50.000 biru. Sekarang terimanya merah 5 biji. Harga barang naik bos. Ya Allah. Kenapa? Karena memang Innallaha ni'imma ya'idukum bih. Allah ingin mengajarkan kepadamu dengan sebaik-baiknya. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka dua poin di sini dalam penjelasan ayat ini yang tadi saya katakan, agar menyerahkan amanah kepada yang berhak, sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Ahmad, addal amanah ila manit tamanak wala takhun man khanak. Sampaikan amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah kamu berkhianat terhadap orang yang berkhianat kepadamu. Itu. Yang kedua, agar tercapai keadilan dalam menetapkan hukum, maka pemimpin yang dipilih betul-betul menjadikan hukum itu sebagai landasan dalam kepemimpinannya. Karena itulah kesepakatan kita. Ya. Ini hadis, saya lupa nulis riwayat Abu Dawud. La tu'addannal huququ ila ahliha. Sesungguhnya semua hak itu benar-benar akan dikembalikan kepada pemimpinnya. Maksudnya apa? Ketika ada hak seseorang diambil oleh orang lain, maka Allah akan mengembalikan hak itu kepada orang itu, mau di dunia atau bahkan di akhirat. Pasti kembali. Hatta yuqtassul syatil jammai minal qarna. Sampai nanti ada kambing yang tidak punya tanduk diperintahkan untuk membalas terhadap kambing yang bertanduk yang dulu nanduk dia. Di dunia ini kambing kelahi sama kambing, yang satu tidak punya tanduk, yang satu tanduk. Maka kambing yang ditanduk sama yang bertanduk tadi, sama Allah suruh balas di akhirat. Apalagi manusia. Itu maksudnya mengembalikan hak. Ya, makanya kata Rasulullah, penyesalan di hari kiamat itu, ya,
salah satu penyesalan yang paling besar di hari kiamat itu dalam urusan kepemimpinan. Celakanya orang-orang saat ini berebut jadi pemimpin. Padahal di hari kiamat mereka jadi penyesalan yang sangat besar. Kalau bisa balik ke dunia, tidak mau jadi pemimpin. Kenapa? Hisabnya, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Nah itu jamaah. Maka semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik kepada bangsa Indonesia. Semoga kemudian dengan kepemimpinannya menjadikan negeri ini negeri yang berkah, negeri yang kemudian diberkahi dan dirahmati Allah. Dan semoga ini semua tidak menjadikan kita sebagai umat Islam gara-gara beda apa Pak? Beda. Gara-gara beda pilihan kemudian menghilangkan unsur ukhuwah Islamiyah. Di tempat di Cendana itu sama-sama panitia Isra Mi'raj Pak, kelahi Pak. Astagfirullah. Ya, saya nggak sebut nomornya ya. Pokoknya salah satunya ini, salah satunya itu. Padahal kemarin loh baru panitia Isra Mi'raj. Gara-gara mau 14 Februari ini enggak bertaguran sudah. Sama-sama pengurus masjid pula. Ya Allah, mudah-mudahan pengurus langgar sini kada dapat lah. Ya itu nah, maksudnya ayo nah, muntung nah kita jaga. Karena biasanya awalnya dari mulut. Ya sudahlah, kalau pilih sana ya sudah, pilih sini ya sudah gitulah. Sama-sama tahu aja. Sama-sama tahu aja. Ya. Akhirnya apa? Dua-duanya kada lagi ke masjid. Astagfirullah. Hanya gara-gara membela ya. Jadi saya ingatkan bahwa konsekuensi pemilih itu ada pertanggungjawaban pada Allah. Bukan hanya orang yang dipilih, kita pun yang memilih juga bertanggung jawab pada Allah. Nggak bisa kita langsung lepas tangan. Oh, ini seorangnya yang punya gawian, aku cuma milih doang. Nggak bisa begitu. Ya. Maka betul-betul diikhtiarkan, betul-betul disadari, ya, betul-betul kemudian ditimbang-timbang dengan betul. Ya. Artinya ya serangan fajar tuh pasti insya Allah kemungkinan ada ya. Tapi mudah-mudahan tidak terpengaruh dengan itu. Ya, insya Allah. Karena sekali lagi pertanggungjawabannya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan nasihatkan untuk diri saya dan untuk jamaah sekalian agar kemudian semakin erat ukhuwah Islamiyah kita untuk kontestasi pemilu ini, bukan malah bertengkar ya, malah bertikai ya. Seperti itu. Mungkin ini mari kita akhiri bersama-sama dengan berdoa kepada Allah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina waladhdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.